Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Pendengar yang dirahmati Allah, Luqman alaihissalam adalah seorang ahli hikmah yang terkenal, sehingga nasihat-nasihatnya disebut dalam Al-Quran. Ia adalah seorang hamba dari Habasyah yang berkulit hitam. Dengan limpahan rahmat dan karunia Allah SWT, ia menjadi seorang ahli hikmah. Dalam beberapa riwayat dinyatakan bahwa Allah SWT telah menawarkan pilihan kepadanya apakah ia menginginkan kerajaan atau hikmah. Ternyata ia lebih memilih hikmah. Dinyatakan dalam sebuah hadis bahwa Allah SWT bertanya kepadanya, bagaimana jika kamu dijadikan raja dan menjalankan pemerintahan dengan adil dan bijaksana? Ia menjawab, jika ini perintah dari Tuhanku, maka aku tidak dapat mengemukakan alasan, sebab aku tentu akan meminta pertolongannya. Tetapi jika aku diberi pilihan untuk memilih dan menolaknya, maka aku memohon ampun, aku tidak ingin menanggung musibah. Para malaikat bertanya, mengapa wahai Luqman? Ia menjawab, kedudukan dalam pemerintahan itu sangat sulit. Hal-hal yang tidak disukai dan berbagai kezaliman mengelilinginya. Hanya dengan pertolongan Allah SWT yang dapat menyelamatkannya. Jika ia menjalankan pemerintahnya dengan adil, maka ia akan berhasil. Jika tidak, ia akan tergelincir dari jalan menuju surga. Manusia yang hidup di dunia dalam keadaan dihina lebih baik daripada hidup mulia tetapi rusak akhiratnya. Barang siapa yang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, maka dunia tidak akan dimilikinya dan akhirat pun akan terlepas darinya. Mendengar jawaban itu, para malaikat merasa heran. Kemudian ketika ia tidur, Allah SWT mengaruniakan kepadanya ilmu hikmah dalam kitab Durrul Mansur. Ilmu hikmah yang ia miliki dan nasihat-nasihat kepada anaknya yang diterangkan dalam hadis sungguh menakjubkan. Salah satunya nasihat adalah sebagai berikut. Wahai anakku, duduklah selalu di majelis para ulama dan dengarkanlah kata-kata ahli hikmah dengan penuh perhatian. Dengan cahaya hikmah itu Allah SWT akan menghidupkan hati yang mati, sebagaimana dia menghidupkan tanah yang mati kering dengan hujan lebat. Ketika ia sedang duduk bersama orang lain, dalam suatu majelis, singgahlah seorang laki-laki ke tempat itu dan berkata kepadanya, bukankah engkau dahulu seorang hamba saya dari kaum itu? Ia menjawab, benar, saya pernah menjadi hamba saya mereka. Orang itu bertanya lagi, bukankah engkau yang pernah mengembalakan kambing di dekat kaki bukit itu? Ia menjawab, ya, sayalah orangnya. Orang itu bertanya lagi, bagaimana engkau dapat mencapai derajat yang sangat tinggi? Ia menjawab, karena saya melakukan beberapa hal dengan sungguh-sungguh, yakni takut kepada Allah, berkata benar, menunaikan amanah dengan sempurna, dan menjauhkan diri dari perbuatan sia-sia. Insyaallah, amin. Ia berkata, wahai anakku, berharaplah kepada Allah, tetapi janganlah engkau
kehilangan rasa takut kepada Allah dan takutlah kepada azab Allah, tetapi janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Anaknya bertanya, bagaimana mungkin aku dapat menaruh perhatian kepada keduanya yang takut serta harap, sedangkan ketika hatiku hanya satu? Ia menjawab, demikianlah sifat orang yang beriman. Seolah-olah ia mempunyai dua hati. Salah satunya menyimpan harapan yang sempurna, dan yang satunya lagi menyimpan rasa takut yang sempurna kepada Allah SWT. Ia juga berkata, wahai anakku, banyaklah membaca istighfar, Rabbighfirli, karena di sisi Allah SWT ada saat-saat tertentu. Jika engkau meminta kepadanya, dia pasti akan mengabulkan permintaanmu. Wahai anakku, tidak ada amal soleh tanpa keyakinan. Barang siapa yang keyakinannya lemah, maka amalannya menjadi cacat. Anakku, jika syaitan menimbulkan keraguan-keraguan dalam hatimu, maka hendaklah engkau mengalahkannya dengan keyakinan. Apabila syaitan menjadikan engkau dan hari kiamat menjadikan engkau malas mengerjakan amal soleh, maka atasilah dengan mengingat kubur dan hari kiamat. Apabila syaitan mendekatimu dengan mengalihkan perhatianmu dengan kesenangan dunia atau takut pada kesusahan dunia, maka beritahukanlah kepadanya bahwa dunia adalah sesuatu yang pasti, dan akhirat dalam keadaan akan berakhir dengan keadaan bagaimanapun jua. Ia berkata, wahai anakku, siapa yang berbohong, ia akan kehilangan cahaya di wajahnya. Barang siapa yang berbuat buruk, ia akan dikuasai oleh kegelisahan. Memindahkan sebuah gunung ke tempat lain itu lebih mudah daripada memberi kepahaman kepada orang-orang bodoh. Ia berkata, anakku, hindarkanlah dari dirimu dari berkata bohong, karena kelezatannya seperti daging buah burung pipit, tetapi akan cepat mendatangkan permusuhan. Insyaallah. Ingat amal disampaikan. Ia juga berkata, wahai anakku, utamakanlah sholat jenazah dan perbanyaklah mengambil bagian dalam sholat jenazah, dan hindarkan dirimu dari menghadiri pesta, karena jenazah mengingatkan akhirat, sedangkan pesta mendorong kamu pada kesibukan dunia. Anakku, janganlah engkau makan sampai kenyang, lebih baik makanan itu engkau berikan kepada anjing daripada engkau makan sampai kenyang. Anakku, janganlah engkau terlalu manis sehingga engkau akan ditelan, dan janganlah terlalu pahit sehingga manusia akan meludahimu. Anakku, janganlah engkau lebih lemah dari seekor ayam jantan. Ia bangun pada waktu sahur lalu berkokok, sedangkan engkau masih tidur. Anakku, jangan berlambat-lambat dalam bertaubat, karena kematian datangnya tidak dapat ditentukan. Sewaktu-waktu ia datang menemuimu. Anakku, janganlah berteman dengan orang-orang jahil, bodoh, karena kata-kata jahilnya lambat laun akan engkau sukai, dan janganlah bermusuhan dengan ahli hikmah, agar mutiara hikmahnya tidak terlepas darimu. Anakku, janganlah memberi makan kepada siapapun kecuali orang yang bertakwa, dan dalam segala urusanmu bermusyawarah dengan alim ulama. Ketika ia ditanya tentang orang yang paling buruk, ia menjawab, orang yang tidak pernah merasa malu dan resah meskipun ada orang lain melihat ia melakukan keburukan. Ia berkata, wahai anakku, seringlah bergaul dengan orang yang saleh, sebab engkau akan memperoleh kesalehan dengan bergaul dengannya. Ketika rahmat Allah SWT turun kepada mereka, engkau juga akan memperoleh bagiannya. Jauhlah bergaul dengan orang jahat, sebab jika bergaul dengan mereka tidak dapat diharapkan untuk memperoleh kebaikan dari mereka, tetapi ketika turun malapetaka ke atas mereka, engkau akan memperoleh bagian dari malapetaka itu. Na'udzubillah min dzalik. Ia berkata, seorang ayah yang memukul untuk mendidik anaknya sangat bermanfaat sebagaimana air bermanfaat bagi tanaman. Ia berkata, wahai anakku, setelah engkau lahir di dunia, setiap hari engkau semakin mendekati akhirat. Anakku, jagalah dirimu dari menanggung utang, karena utang itu merupakan kehinaan pada waktu siang dan kegelisahan pada waktu malam. Anakku, takutlah kepada Allah SWT sehingga engkau tidak berani mendurhakainya, dan berharaplah engkau kepada Allah SWT sehingga engkau tidak putus asa dari rahmatnya. Anakku, apabila seorang datang kepadamu dengan mengadu bahwa kedua matamu dicukur seseorang, dan engkau melihat sendiri bahwa kedua matanya telah keluar, namun jangan sampai engkau memutuskan
sebelum engkau mendengar pengaduan pihak yang lain, karena boleh jadi sebelum tercabut kedua bijinya, ia yang mendahului dan ia telah mencabut 4 biji mata orang lain. Al-Faqih Abu Laits As-Samarqandi rahmatullah menceritakan ketika Luqman alaihissalam hendak meninggal dunia, ia berkata kepada anaknya, wahai anakku, pada waktu hidupku aku telah banyak menasihatimu, sekarang aku akan memberi 6 nasihat terakhir. 1. Lakukan kesibukan dunia sekedar untuk mencukupi keperluan di dunia ini, untuk tegaknya sholat, dengan tegaknya ibadah. Beribadahlah kepada Allah SWT sekedar engkau berhajat kepadanya. Tentu saja manusia selalu berhajat kepadanya dan memenuhi keperluannya. 3. Persiapkanlah kehidupan akhirat sesuai dengan kadar kehidupanmu yang akan kau jalani di sana. 4. Berusaha melepaskan dirimu dari neraka sehingga engkau yakin akan terlepas dari neraka. 5. Beranilah berbuat dosa jika engkau mampu menanggung asap api neraka. 6. Apabila engkau ingin membuat dosa, carilah tempat yang tidak dilihat oleh Allah SWT dan malaikatnya. Tentu sangat mustahil karena Allah SWT Maha melihat. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Kesimpulan dari nasihat Luqman alaihissalam sebagaimana disebut di atas adalah barang siapa mencintai dunia, ia akan mengalami kerugian di akhirat. Arfajah Tsaqafi rahmatullah berkata bahwa ia pernah meminta Abdullah bin Mas'ud supaya membaca Sabbihisma rabbikal ladzi a'la, bertasbihlah dengan mensucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Kemudian ia membacanya dan ketika sampai kepada ayat bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, tetapi kebanyakan kamu tidak melakukannya demikian, bahkan kamu mengutamakan dunia padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Al-A'la 16 ayat 16 dan 17. Ibnu Mas'ud berhenti membaca lalu berkata, tidak diragukan lagi bahwa kita telah mengutamakan dunia dari akhirat. Semua yang hadir terdiam. Lalu ia mengulangi perkataan, kita telah lebih mengutamakan dunia karena kita telah melihat keperhiasan dan keindahannya, melihat wanita-wanitanya, merasakan makanan dan minuman yang lezat, sedang akhirat tersembunyi. Itulah sebabnya kita lebih mengutamakan dunia dan melupakan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kalimat la ilaha illallah itu menyelamatkan hamba Allah SWT dari kemurkaannya, selagi ia lebih mengutamakan perniagaan atau urusan akhirat daripada perniagaan urusan dunia. Tetapi apabila ia mulai mengutamakan perhiasan dunia dan melupakan perniagaan akhirat, ketika ia mengucapkan kalimat tersebut, kalimat itu akan dikembalikan kepada yang dikatakan kamu berdusta. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, barang siapa memenuhi Allah SWT sambil bersaksi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka ia akan langsung masuk surga selama tidak mencampurinya dengan sesuatu yang lain. Rasul bersabda demikian sebanyak 3 kali. Salah seorang hadirin berkata, saya korbankan kedua orang tak saya untuk engkau ya Rasul, apakah maksudmu campuri dengan orang lain? Rasul bersabda, mencintai dunia, mengutamakan dunia, mengumpulkan harta untuk dunia, berpuas hati dengan benda-benda dunia, dan berkelakuan seperti orang-orang takabur. Na'udzubillah min dzalik. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia adalah rumah bagi orang yang tidak mempunyai rumah di akhirat, dan dunia merupakan harta bagi orang yang tidak mempunyai harta di akhirat, dan orang yang merupakan harta untuk dunia ia adalah orang yang tidak berakal. Na'udzubillah. Dalam kitab Rasulul Mansur, Rasulullah SAW bersabda, dunia dan isinya terkutuk jauh dari rahmat Allah kecuali apa yang dibelanjakan untuk jalan Allah SWT. Jami'us Shaghir. Mengenai celaan terhadap dunia, Imam Al-Ghazali menulis dalam kitabnya sebagai berikut, segala puji dan sanjung untuk Allah SWT, Zat yang Maha Suci, yang telah memberikan maklumat kepada para kekasih-kekasihnya mengenai bahaya dan keburukan dunia, dan telah menunjukkan semua aib dan rahasianya, sehingga orang-orang yang telah mengenal dunia akan mengetahui keburukan lebih banyak daripada kebaikan. Mereka lebih memahami bahwa harapan yang terkait dengan dunia tidak mampu
bersanding dengan keburukan dan bahaya yang akan terkait dengannya. Dunia bagaikan seorang gadis berwajah buruk yang diisi dengan bedak sehingga tampak cantik, yang menjerat lelaki dengan kecantikannya dan membinasakan mereka yang bergaul dengannya. Ia melarikan diri dari orang-orang yang menginginkannya. Ia sangat pelit dalam memberi perhatian kepada peminatnya. Jika ia memberi perhatian, maka perhatian itu disertai dengan musibah. Jika suatu saat ia berbuat baik kepada seorang, maka selama setahun ia akan berbuat buruk kepadanya. Barang siapa yang terperangkap dalam tipuan dunia, ia akan mengalami kehinaan. Barang siapa yang takabur kepada dunia, ia akan mengalami kenyalasan. Dunia selalu lari dari orang-orang yang mencarinya dan mengejarnya. Ia berpisah dari siapa saja yang berkhidmat kepadanya dan berusaha mendekat kepada orang yang menghindarinya. Dalam kebersihan ada kotoran, dan dalam kegembiraan ada kegelisahan dan kesedihan. Hasil dari nikmat dunia adalah kesedihan dan penyesalan. Dunia bagian wanita penipu. Ia menghiasi dirinya untuk orang yang terpikat kepadanya. Apabila mereka telah terperangkap, ia akan mengkhianati dan menjerumuskannya mereka ke neraka. Ia memperlihatkan kecantikannya yang menarik, kemudian menebarkan racun yang berbahaya. Ia adalah musuh Allah dan musuh-musuh kekasihnya. Ia merupakan musuh Allah karena menyesatkan orang yang hendak mengikuti jalan Allah. Ia merupakan musuh kekasih Allah karena berusaha menarik perhatian mereka dengan berbagai macam perhiasan, kemudian meninggalkannya mereka dengan kepahitan. Ia juga merupakan musuh bagi musuh-musuh Allah ketika mereka memburunya dengan menipunya. Dan apabila mereka percaya kepadanya, ia akan meninggalkan mereka dalam keadaan sangat berhajat kepadanya. Setelah itu mereka berada dalam penyesalan dan azab yang kekal abadi di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah banyak diceritakan tentang keburukan dunia. Bahkan para nabi alaihi wassalatu wassalam diutus untuk memberi peringatan mengenai hal ini agar manusia tidak terperangkap oleh tipu daya dunia. Ketika Rasulullah SAW melewati satu tempat dan melihat ada bangkai kambing di sana, Nabi bertanya kepada para sahabat radhiyallahu, bagaimana pendapat kalian mengenai kambing ini? Apakah ada nilainya dalam pandangan politiknya? Mereka menjawab, sudah tentu tidak ada nilainya, maka bangkai itu dibuang. Rasulullah bersabda, di sisi Allah dunia lebih hina dibanding dengan bangkai kambing ini di mata pemiliknya. Seandainya dunia ini ada nilainya meskipun hanya sebelah sayap nyamuk, orang-orang kafir tidak akan diberi minum walaupun hanya seteguk air. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa cinta dunia merupakan induk dari segala dosa. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika saya didatangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika itu ia meminta air untuk minum. Kemudian diberi air yang bercampur dengan madu. Ketika hendak minum, tiba-tiba ia menangis. Ia menangis dengan sangat mengharukan sehingga orang-orang yang berada di dekatnya ikut menangis. Setelah itu ia mencoba untuk minum, namun ia menangis lagi. Lalu ia menyeka matanya dan berkata, dahulu ketika saya bersama Rasulullah, saya melihat beliau menghalau sesuatu dengan isyarat kedua tangan beliau, tetapi saya tidak melihat sesuatu. Ketika saya bertanya kepada beliau, Rasulullah bersabda, dunia telah datang kepadaku, maka aku menghalaunya. Lalu datang sekali lagi kepadaku sambil berkata, jika engkau bisa selamat dariku, aku tidak akan risau, karena orang-orang setelah engkau tidak akan bisa selamat dariku, yakni dari dunia. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku sangat heran kepada orang-orang yang telah meyakini bahwa akhirat itu selama-lamanya kekal abadi, tetapi ia masih berusaha untuk mengumpulkan dunia. Suatu ketika Rasulullah melewati suatu tempat pembuangan sampah. Di sana terdapat beberapa potong tulang, kotoran, dan kain yang sudah robek. Rasulullah berhenti sejenak lalu bersabda, lihatlah, seperti inilah puncak dunia dengan segala keindahannya dan kehebatannya. Dalam riwayat yang lain hadis ini lebih panjang, tetapi Alama Iraqi rahmatullah dan para muhadis lain berkata, kami tidak menemukan riwayat ini sampai Imam Ghazali rahmatullah menukilkannya. Pendengar yang dirahmati Allah, ketika pengarang kitab Qut telah menuliskannya secara mursal dari
Hasan Basri dan Abu Hurairah ia berkata bahwa suatu ketika Rasulullah bertanya kepadanya, maukah engkau aku perlihatkan kepada makia dunia? Ia menjawab, ya Rasulullah, ya. Kemudian Rasulullah bersama Abu Hurairah pergi ke suatu tempat pembuangan sampah di kota Madinah. Di tempat itu berserakan benda-benda termasuk tengkorak manusia, kotoran kain-kain koyak dan sebagainya. Rasulullah bersabda, wahai Abu Hurairah, ini adalah tengkorak manusia. Dahulu otaknya yang ada di dalamnya mencita-citakan dunia dan tamak terhadapnya, sebagaimana kamu hidup pada saat ini. Dahulu ia juga berharap seperti kamu sekarang ini. Sekarang ia tergeletak di sini tanpa kulit dan sebentar lagi akan menjadi tanah. Adapun kotoran ini berasal dari bermacam-macam makanan yang telah diusahakan dengan susah payah. Kini ia dalam keadaan menjijikkan, sehingga orang yang melihatnya pun akan menjauh. Dahulu kain-kain koyak ini pakaian yang indah dan mahal, yang jika orang memakainya akan merasa bangga. Hari ini angin menerbangkannya ke sana kemari. Dahulu tulang-tulang ini adalah hewan-hewan yang dikendarai manusia untuk berjalan di muka bumi dengan perasaan bangga. Barang siapa yang mau menangisi keadaan mereka, menangislah. Abu Hurairah berkata bahwa ia kemudian menangis terseduh-seduh. Dalam hadis yang Rasulullah bersabda, dunia ini tampak manis dan hijau, dan Allah SWT telah menjadikannya kalian sebagai pengganti nenek moyangmu di dunia supaya dia melihat amalan apakah yang kalian lakukan di sini. Ketika Bani Israel mendapat kemenangan dunia, mereka sibuk dengan keindahan dunia, wanita-wanitanya dan harta bendanya. Maka Nabi Isa berkata, janganlah kalian menjadikan dunia sebagai pemimpin. Nanti ia akan menjadikan kalian sebagai budaknya. Dan selamatkanlah harta kalian dengan mengirimnya kepada Zat yang Maha Suci, dengan sedekah dan infak, zakat yang tidak ada kekhawatiran akan hilang. Di gudang-gudang dunia setiap waktu ada kekhawatiran benda-benda yang ada di dalamnya akan hilang, musnah, hancur, terbakar, ditimpa banjir dan lain-lain. Sedangkan hasanah yang ada di sisi Allah akan tetap tidak akan terkena mara bahaya. Nabi Isa alaihissalam berkata, salah satu pengaruh dunia yang buruk adalah mendurhakai Allah. Salah satu tanda kejahatan dunia adalah bahwasanya akhirat tidak akan diperoleh tanpa meninggalkannya. Pahamilah dengan baik bahwa cinta dunia itu merupakan induk dari segala dosa dan mengikuti hawa nafsu, sehingga dalam waktu singkat akan menyebabkan penyesalan yang sangat panjang. Berikut berkata, bagi sebagian orang dunia adalah talib yang mencari, dan bagi sebagian yang lain adalah matlud yang dicari. Barang siapa mencari dunia, barang siapa mencari akhirat, dunia akan mencarinya dan menyiapkan rezeki kepadanya. Dan barang siapa mencari dunia, akhirat sendiri tidak mencarinya, sehingga ajal menghampirinya dan menelan lehernya. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam sedang dalam perjalanan dengan singgasananya, terbang burung-burung berterbang di atasnya, jin-jin dan manusia berada di sisi kanan dan kirinya. Ketika beliau melalui tempat seorang abid, maka abid berkata, Allah SWT telah memberi kerajaan yang besar kepada engkau. Maka Nabi SAW menjawab, satu subhanallah, dalam catatan amal seorang muslim lebih utama daripada semua ini kerajaan saya, karena kerajaan ini akan cepat habis, sedangkan pahala subhanallah, zikir subhanallah dari sisi Allah akan tetap abadi selama, insyaallah. Kita akhiri subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.